Halo semuanya, selamat datang kembali di BGB Sport Media. Bertemu kembali bersama gua Hanjals. Dalam video kali ini kita akan membuat satu konten kembali, yaitu berkaitan dengan timnas Indonesia. Tapi kita akan menjelaskan kembali satu konten terkait John Herman, salah satu pelatih yang gua cukup penasaran gimana nih kira-kira apakah dia bisa membawa timnas Indonesia ke tahap yang atau fase yang jauh lebih tinggi atau ke tingkat yang jauh lebih tinggi, atau justru malah seperti Patrick Kluivert yang menggagalkan semuanya. Gue jujur agak juga penasaran, mungkin teman-teman semua, para fans timnas Indonesia yang mungkin menonton video ini juga pasti penasaran nih, gimana sih cara John Herman ini melatih? Gimana nih cara John Herman ini nanti, apa namanya, nahkodai timnas Indonesia dengan skuad yang cukup mewah ini. Kira-kira gimana nih? Kira-kira tentu harapan kita bahwa John Herman ketika melatih timnas Indonesia dapat memberikan, apa ya, dapat memberikan totalitasnya sebagai seorang pelatih kepala yang kita nanti-nantikan gaya bermainnya, gaya kepelatihannya maksud gua. Dalam video kali ini kita bakal menjelaskan terkait statistik pelatih dan juga pencapaian karir dari John Herman, yang dimana ini adalah official posting dari PSSI khususnya Timnas Indonesia yang memberikan postingan terkait pencapaian maupun statistik John Herman ketika menjadi pelatih selama kurang lebih 20 tahun. Ada pernyataan yang lucu dan menarik yang ada di komen menurut gua. Salah satunya datang dari netizen bernama Babai Lavi. Pas bintang laut yang ditampilin malah statistik pas jadi pemain, bukan statistik pas jadi pelatih. Bintang laut di sini udah tahu siapa kan. Karena kenapa? Ini menjadi hal yang lucu menurut gua karena pada saat timnas Indonesia, apa namanya, mempromosikan Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala, justru yang ditampilkan adalah statistik si Patrick sebagai pemain. As a player dia good gitu loh, tapi kan sebagai pelatih dia nggak punya pengalaman yang besar, apalagi buat memegang satu timnas dengan, apa, dengan basis fans yang cukup besar itu, yang cukup besar di dunia gitu loh. Sedangkan berbanding terbalik dengan John Herman ketika dirilis PSSI untuk menjadi official pelatih timnas Indonesia, sekaligus ngepost tentang statistik pencapaian maupun karir kepelatihan dari John Herman. Dan ini menuai beragam komentar lucu gitu. Kira-kira karir kepelatihan John Herman itu seperti apa? Sebenarnya udah gue sampaikan ketika gue menjelaskan bagaimana John Herman ini menjadi pelatih ya. Itu udah termasuk dalam karir, statistik dan sebagainya. Cuman kayaknya di dalam video gue sebelumnya itu agak kurang lengkap, berbanding terbalik dengan apa yang diposting oleh Timnas Indonesia. Kali ini gue bakal menjelaskan bagaimana karir kepelatihan dari John Herman, dan juga kira-kira apakah John Herman ini dapat, apa ya, dapat menjawab semua keraguan para fans terhadap dirinya. Kita tunggu official resminya ketika si John Herman ini benar-benar menahkodai atau memegang timnas Indonesia secara langsung. Karena kan dia harus apa ya, harus beradaptasi dengan lingkungan, harus beradaptasi dengan para pemainnya gitu. Karir kepelatihan John Herman, dia punya lisensi UEFA Pro, asal dari Consett, Inggris. Tanggal lahir 19.07.1975. Karir kepelatihan John Herman merupakan Direktur Pengembangan Regional dan Nasional New Zealand pada tahun 2001 sampai dengan 2011. Ini dimulai profesional sebagai Direktur Pengembangan ini selama kurang lebih selama 10 tahun. Lalu merangkap menjadi pelatih kepala Timnas Putih pada tahun 2006. Di tahun 2011 sampai tahun 2018 menjadi pelatih kepala Timnas Putri Kanada. Lalu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 menjadi kepala pelatih Timnas Putra, yang dimana prestasinya itu membawa Timnas Putra Kanada lolos ke Piala Dunia. Sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 dirinya melatih tim Toronto di Liga MLS. Lalu di tahun 2026 menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Dari segi kepelatihan karirnya ini cukup bagus lah ya untuk seorang pelatih yang bisa kita rekrut, dan kita akan berbicara terkait statistik. John Herman sudah melatih kurang lebih selama 23 tahun. Melatih timnas putra, timnas putri, bahkan klub. Jadi secara CV ini udah lengkap nih. Negara, apa,
pengalaman, experience melatih negara udah ada, experience melatih klub juga udah ada, bahkan experience melatih timnas putri juga ada. Jadi ini paket lengkap sebenarnya. 3 negara yang sudah dia latih, timnas Indonesia, yang terakhir, kedua adalah Kanada maupun New Zealand dengan 215 pertandingan internasional serta 46 pertandingan klub sudah dia jalankan. Pencapaian individu as a coach, the best FIFA Men's Coach pada tahun 2012, 2015, dan juga 2016. Ketika menjabat sebagai pelatih di New Zealand, dirinya mendapatkan Coach of the Year pada tahun 2006 dan juga pada tahun 2008. Selanjutnya, John Herman mendapatkan Sport Canada Coaching Excellence Award pada tahun 2012 dan juga 2016. Pada tahun 2012 dan tahun 2022 dirinya mendapatkan Team of the Year yaitu The Canadian Press, mungkin ini dari media Kanada mungkin ya. Terus juga ada Canadian Coach of the Year Jack Donohoe Award pada tahun 2017. Dan kemungkinan besar dirinya akan terus mendapatkan award atau mendapatkan pencapaian-pencapaian yang bakal dia dapatkan ketika dia melatih timnas Indonesia. Karena kan timnas Indonesia kan juga PSSI kan juga punya ini kan FIFA PSSI Award kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau pencapaian dia menjadi pelatih timnas Indonesia akan dapat di sini gitu. Ya tergantung dirinya ya, gimana kira-kira dia bakal bagus apa enggak menjadi pelatih. Pencapaian tim nasional, FIFA Men's World Rank tertinggi, urutan ke-32. Ini rank tertinggi ke-32, yaitu dari timnas Kanada. FIFA World Cup 2022 setelah 36 tahun, FIFA Women's World Ranking tertinggi, yaitu berada di urutan keempat pada tahun 2018. Ini world rank tertinggi ini 4 lu bayangin ya. Nomor 4 di dunia dipegang oleh John Herman ketika melatih timnas putri Kanada. Pan American Games pada tahun 2011 medali emas dan ini ada beberapa hal pencapaian dia yang krusial menurut gua yaitu Olimpiade London pada tahun 2012, Olimpiade Rio medali perunggu dan juga yang tadi gua sampaikan bahwa dia mendapatkan pelatih perunggu juga di London pada tahun 2012. Lalu Piala Dunia Wanita pada tahun 2018 melaju sejauh hingga perempat final. Olimpiade Beijing 2008 tapi berhenti hanya di babak grup. FIFA Women's World Cup tahun 2011 untuk pertama kalinya membawa New Zealand untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia pada tahun 2011 khususnya di wanita ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi satu kebanggaan timnas Indonesia menurut gua yang harusnya kita harus bisa bangga bahwa kita bisa merekrut pelatih dengan pencapaian yang cukup luar biasa sebagai seorang profesional pelatih yang sudah melatih atau berkarir kurang lebih 23 tahun. Walau memang di video sebelumnya gue mengatakan bahwa ini pelatih mediocre. Karena ya sebenarnya ya jujur-jujuran aja. Mungkin ketika John Herman nggak direkrut oleh PSSI mungkin kalian semua juga nggak akan tahu kan siapa John Herman. Tapi setelah John Herman direkrut oleh PSSI, kita semua jadi tahu siapa John Herman dan ketika kita lihat CV-nya memang CV-nya bagus untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, tapi kalau untuk dikatakan pelatih top Eropa enggak gitu loh. Tapi ya kita tetap harus bersyukur dan harapan kita adalah di bawah kepelatihan John Herman timnas Indonesia dapat bersaing di kancah dunia tentu. Karena kan kalau misalkan kalian lihat video gue sebelumnya yaitu membahas terkait jadwal-jadwal timnas Indonesia yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Di situ gue jelaskan beberapa rincian match-match atau pertandingan atau event yang akan bakal kita jalani di bawah kepemimpinan John Herman dan harapan kita adalah dari semua event yang kita ikuti selama periode tahun ini tentu dapat dibabat habis oleh John Herman. Harapan kita adalah seperti berikut ya. Semoga apa yang gue sampaikan dalam video ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian punya saran, kritik maupun hal lainnya, kalian bisa langsung sampaikan ke gua, tulis di komen dan jangan lupa untuk join Discord maupun grup WhatsApp sepak bola, grup WhatsApp gosip bola yang ada di deskripsi. Ramein grupnya, kita saling silaturahmi, kalau misalkan memungkinkan ada waktu bisa kita ngobrol bareng ya. Ngobrol by online maupun kita kopdar kayak seru gitu ya. Komunitas-komunitas kecil-kecilan, lucu-lucuan. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian suka sama video jangan lupa untuk di-like,
di komen, di-share, dan di-subscribe. Terima kasih, jangan lupa sekali lagi untuk selalu memantau BGB Sport Media dan sebarkan setiap video-video BGB Sport Media yang sekiranya kalian suka. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.